Kembalinya Raja Serigala. Bab 641 Kibai. Tuan Hua, Anda mengatakan bahwa Tuan Kibai, perancang busana nomor 1 di Kyoto, ingin bertemu dengan saya. Biayenei, Xia Simo, Chen Fan, Hei Gou, Xiao Wu, Xiao Liu, dan Hua Chengqi sedang duduk di sebuah ruangan bersama. Setelah kompetisi desain Huarong Garment Group selesai, Hua Chengqi memberikan Fanny kepada Ten Kibai sebagai ucapan terima kasih. Tanpa diduga, saat pertama kali melihat Fanny, dia langsung tertarik padanya. Dia terobsesi dengan desain Fanny dan merasa tersanjung dengan maknanya. Sungguh tidak disangka bahwa seperangkat pakaian yang menakjubkan seperti itu dapat diproduksi di China. Oleh karena itu, pria tua itu memutuskan untuk bergegas dari Kyoto ke Provinsi Beiyun dalam beberapa hari ke depan, pertama untuk melihat seperangkat pakaian biasa ini, dan kedua untuk bertemu Xia Simo dan mengenal bintang yang sedang naik daun ini. Benar sekali. Hua Chengqi menjawab sambil tersenyum. Xia Simo merasa tersanjung mendengar informasi ini. Dia tentu mengenal Kibai, perancang busana paling terkenal di Tiongkok. Karena dia menyukai desain mode sejak kecil, dia telah membaca banyak buku Kibai. Bahkan buku pelajaran untuk studi profesionalnya di perguruan tinggi semuanya adalah buku milik Kibai. Xia Simo sangat menghormati senior yang terhormat ini, dan bahkan bermimpi untuk duduk bersamanya untuk membahas desain mode. Ini sungguh menakjubkan. Fantasinya akan menjadi kenyataan, Kibai benar-benar datang menemuinya. Xia Simo begitu bahagia hingga dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Dia awalnya mengurungkan rencananya untuk kembali ke kota Sanjiang, tetapi dia segera mengubah jadwalnya dan berencana untuk tinggal dan menunggu kedatangan Tuan Kibai. Hua Chengqi awalnya berencana untuk mengundang Xia Simo untuk mengunjungi keluarga Hua, tetapi Xia Simo yang gila kerja, mengucapkan selamat tinggal kepada Hua Chengqi ketika dia mendengar bahwa Tuan Kibai akan datang. Dia mengunci diri di studio untuk menyempurnakan gambar desain Fanny, dan sepenuhnya siap menyambut kedatangan Tuan Kibai. Tidak ada pilihan selain mengundang Chen Fandao. Tuan Chen, ayah saya terlalu paranoid. Saya sudah berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya, tetapi dia tetap tidak setuju untuk membiarkan Hua Feng dan Tuan Chen berlatih tinju. Hua Chengqi merasa tertekan. Ayahnya yang sudah tua juga seorang jenderal tua yang pernah bertempur di medan perang. Dia telah memimpin puluhan ribu prajurit elit untuk membunuh banyak musuh. Akan tetapi, dia tidak dapat membujuk lelaki tua itu agar setuju membiarkan Hua Feng belajar tinju. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Apakah kau ingin aku membujuk orang tua itu? Chen Fan bertanya. Itu benar. Hua Chengqi berkata, ayahku juga seorang pejuang perbatasan, tetapi setelah pensiun dari ketentaraan, ia dengan tegas menolak untuk membiarkan keturunannya bergabung dengan ketentaraan untuk mempelajari seni bela diri. Mata Chen Fan tertuju pada kalung peluru di leher Hua Chengqi. Peluru ini terlihat sangat familiar. Dia menyela Hua Chengqi dan bertanya, apa kalung peluru ini? Hua Chengqi mengambil kalung peluru itu dan berkata, kalung peluru ini diberikan kepadaku oleh ayahku. Kalung itu bertuliskan, jangan lupa. Aku tidak tahu apa artinya. Ayahku memintaku untuk tidak pernah kehilangan peluru ini dan untuk selalu menggantungkannya di leherku, dengan peluru menempel di dadaku, sehingga kehangatan dari dadaku dapat ditransfer ke suhu peluru. Chen Fan mengalihkan pandangannya dari kalung peluru. Melihat peluru ini mengingatkannya pada sebuah cerita dari 10 tahun yang lalu. Kisah ini sangat menyentuh dan tak terlupakan, dan beredar luas di kalangan militer. Hua Chengqi selesai menceritakan kisah peluru itu, lalu berkata dengan tulus, Tuan Chen, saya sangat berharap Hua Feng dapat belajar keterampilan dari Anda, jadi saya berharap Chen Fan dapat menemani saya untuk membujuk ayah saya. Chen Fan mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Hua Chengqi merasa tersanjung dan tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan akan setuju begitu saja. Sebagai Raja Serigala dari Istana Raja Serigala, sudah sangat mengejutkan kalau dia bisa menerima seorang murid. Sungguh tidak masuk akal kalau Raja Serigala memohon pada lelaki tua itu agar setuju membiarkan Hua Feng belajar ilmu darinya. Bahkan Hua Chengqi sendiri tidak menyangka bahwa Chen Fan akan setuju begitu saja. Namun, yang tidak diketahui Hua Chengqi adalah bahwa Chen Fan menyetujuinya bukan karena wajahnya, melainkan karena peluru di lehernya. Kisah di balik peluru ini patut dihormati semua orang. Dan Chen Fan tentu saja salah satunya. 1 jam kemudian, Chen Fan tiba di sebuah villa puncak gunung di Gunung Genting dengan Rolls-Royce milik Hua Chengqi. Villa ini terletak di atas awan, dan Anda dapat melihat seluruh ibu kota provinsi. Bangunan-bangunan tinggi menjulang ke langit, dan ada arus lalu lintas dan orang yang datang dan pergi secara konstan. Villa ini juga sangat mewah, meliputi area seluas 2 tau Huano. 1, dan gaya desainnya bahkan lebih cerdik, megah dan mengejutkan, villa bergaya halaman lengkap. Mobil melaju melewati villa selama sekitar 30 menit dan akhirnya tiba di bangunan utama. Keamanan di sini sangat ketat, dengan 2 pos penjagaan setiap 3 langkah, dan keamanannya ditingkatkan secara bertahap. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Dan disinilah ayah Hua Chengqi tinggal. Chen Fan mengikuti Hua Chengqi ke dalam villa. Hua Feng duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Tidak perlu menebak apa yang dimaksud Hua Chengqi, karena sekilas dia bisa tahu bahwa Hua Feng telah dimarahi oleh lelaki tua itu lagi. Kakekmu masih tidak setuju? Hua Chengqi bertanya.
Hua Feng mengangguk dan berkata, dia bukan saja tidak setuju, dia hampir marah. Hua Chengqi juga terdiam. Dia tidak tahu mengapa dia selalu menolak untuk membiarkan Hua Feng belajar tinju. Di mana kakekmu? Hua Chengqi bertanya. Berlatih Tai Chi di halaman belakang. Hua Feng berkata sambil menundukkan kepala. Aku akan pergi melihatnya. Hua Chengqi hendak pergi ketika Hua Feng menghentikannya dan berkata, kakek berkata tidak seorang pun boleh mengganggunya. Terutama kamu, dan jangan ganggu dia. Hua Chengqi tercengang. Dia tentu tahu bahwa lelaki tua itu tahu bahwa dia pergi untuk meminta bantuan dan tidak ingin menemuinya. Terlihat betapa bertekadnya dia untuk mencegah Hua Feng bertinju. Biarkan aku pergi melihatnya. Chen Fan berjalan menuju halaman belakang. Hua Chengqi dan Hua Feng menatap punggung Chen Fan dan menaruh semua harapan mereka padanya. Bab 642 Raja Elang. Di halaman belakang genting villa, ikan bermain di kolam dan burung berkicau di pepohonan. Di bawah pohon osmanthus, seorang pria berusia 70 tahun berpakaian putih sedang berlatih Tai Chi dengan penuh konsentrasi. Saat Chen Fan masuk, lelaki tua itu berhenti selama 2 detik dan berkata dengan nada tidak puas, bukankah sudah kubilang, tidak seorang pun boleh menggangguku. Keluar. Orang tua itu meraung penuh percaya diri, lalu melanjutkan tindakan berikutnya. Namun Chen Fan yang berjalan di belakang tidak berniat berhenti. Ia berjalan 3 meter di belakang lelaki tua itu, berdiri tegap, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, tampak penuh hormat. Chen Fan, Raja Serigala dari Aula Raja Serigala Tiongkok, memberi penghormatan kepada Raja Elang. Ledakan. Orang tua yang sedang berlatih Tai Chi itu terkejut dan terpaku. 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik. Orang tua itu tertegun selama 5 detik. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, jawab lelaki tua itu enteng, lalu meneruskan latihan Tai Chi-nya. Orang-orang hanya tahu bahwa Istana Raja Serigala ditakuti oleh dunia, tetapi mereka tidak tahu tentang Raja Elang dari Tanah Beku Utara. Dalam pertempuran itu, pegunungan tertutup salju, dan pasukan musuh yang berjumlah 100.000 orang menyerbu. Di Tanah Beku Utara, seberkas cahaya meluncur di langit. Seorang pria berusia 40 tahun, dengan pedang di satu tangan dan senapan di tangan lainnya, memimpin pasukan elang yang berkekuatan 20.000 orang jauh ke dalam pegunungan dan mengepung musuh. Dalam pertempuran itu, salju turun lebat selama berhari-hari, dan daratan membeku dan tertutup salju. Anda tidak dapat melihat timur, barat, selatan, atau utara. Semua orang tahu bahwa mereka akan mati dan harus berjuang sendirian. Perbekalan dan dukungan terhalang oleh salju tebal. Namun, 20.000 Falcon Corps, yang dipimpin oleh Raja Elang, bertempur sampai mati dan membunuh 80.000 musuh. 20.000 musuh yang melarikan diri tewas di Tanah Dingin Utara. Pada akhirnya, hanya beberapa lusin orang yang kembali ke sarang musuh. Ledakan. Orang tua yang sedang berlatih Tai Chi tercengang seperti sepotong tebu. Ya. Saat itu, gunung-gunung tertutup salju, dan seluruh North Col tampak diselimuti lapisan putih keperakan. Dan pada hari itulah Raja Naga, Jenderal Kerajaan Naga Utara, memimpin 100.000 prajurit ke selatan melewati salju. Saat ini, terjadi salju lebat selama beberapa hari dan daratan membeku sejauh ribuan mil, sehingga bala bantuan dan pasokan tidak dapat tiba sama sekali. Dia diperintahkan untuk memimpin pasukan elang sebanyak 20.000 ekor untuk bertarung sampai mati melawan Raja Naga. Selama pertempuran 1 bulan itu, mereka makan kulit pohon saat lapar dan makan salju saat haus. Meski perut mereka kosong dan tangan mereka penuh luka, 20.000 prajurit Falcon Legion tidak mempermalukan Tiongkok. Jauh di dalam pegunungan yang diselimuti salju, Falcon Legion berulang kali mengusir musuh yang menyerang dari Kerajaan Naga. Mereka terbunuh dengan sangat mengerikan hingga mereka meninggalkan senjata mereka dan melarikan diri ke utara selangkah demi selangkah menuju Kerajaan Naga. Dalam pertempuran ini, Falcon Legion mengejar musuh hingga ke ibu kota Kerajaan Naga dan membunuh puluhan musuh sebelum kembali ke rumah. Falcon Legion juga membayar harga yang mahal, dan hanya Raja Elang dari Falcon Legion yang tersisa. Tidak ada lagi korps Falcon di dunia ini, tetapi Raja Elang berdiri dengan gagah di bawah ibu kota Kerajaan Naga. Setiap orang memiliki pedang dan senjata, dan ia menakut-nakuti jutaan orang di Kerajaan Naga agar bersembunyi di ibu kota, tidak berani pergi. Jutaan orang di Kerajaan Naga mengira Raja Elang diikuti oleh pasukan yang besar, namun yang tidak mereka ketahui adalah Raja Elang telah kehabisan amunisi dan makanan, dan yang tertinggal hanya pedang berlubang dan peluru terakhirnya. Dan peluru ini adalah satu-satunya yang tersisa dari Falcon Legion. Oleh karena itu, ketika Chen Fan melihat peluru di leher Hua Chengqi, dia langsung mengerti bahwa ayah Hua Chengqi adalah Hua Zhenbei, Raja Elang dari Korps Elang, yang dikenal sebagai Raja Elang Zhenbei. Meskipun mantan Raja Elang Utara tidak terlihat lagi, reputasinya sebagai seorang pria yang menjaga negara masih populer. Hua Zhenbei mengambil handuk di atas meja, menyeka keringatnya, lalu duduk di kursi dan berkata, duduklah. Chen Fan tidak ragu-ragu dan langsung duduk. Hua Zhenbei menuangkan secangkir teh untuk Chen Fan dan berkata, 5 tahun yang lalu, lelaki tua di Aula Raja Serigala tiba-tiba mengundurkan diri dan menyerahkan urusan Aula Raja Serigala kepada seorang pria kecil. Pria kecil ini adalah kamu, kan? Ya, ini aku. Chen Fan menjawab dengan nada agak pelan. Lagi pula, di hadapan Hua Zhenbei, dia hanyalah seorang junior. Di saat yang sama,
Hua Zhenbei adalah seorang pahlawan Tiongkok, seorang pahlawan tua yang seharusnya dihormati oleh semua orang. Meski Falcon Corps sudah tidak ada lagi, selama Hua Zhenbei masih ada, semangat militer Falcon Corps akan tetap ada. Awalnya kupikir kau tidak memenuhi syarat untuk posisi ini, tetapi kau berani menyerang Pulau Tianming dan berhadapan langsung dengan Sura. Kau benar-benar hebat. Hua Zhenbei mengangkat tehnya dan menyesapnya. Terima kasih, Raja Lang Senior, atas pengakuanmu. Kata Chen Fan. Kau sopan sekali. Hua Zhenbei tertawa terbahak-bahak dan berkata, kaulah yang ingin menjadikan Hua Feng sebagai muridmu, kan? Benar sekali. Jawab Chen Fan. Hua Feng adalah bibit yang bagus. Dia sangat berbakat. Jika aku mengajarinya trik, dia pasti bisa menjadi senjata nasional, membela negara, dan mengangkat langit. Kata Chen Fan. Namun, Hua Zhenbei menggelengkan kepalanya. Chen Fan mengerutkan kening dan bertanya, apakah saya tidak memenuhi syarat? Hua Zhenbei tertawa lagi dan berkata, jika kamu, Raja Serigala, tidak memenuhi syarat, lalu siapa yang memenuhi syarat? Merupakan suatu kehormatan bagi guru nomor 1 dunia ini untuk menerima cucu saya sebagai muridnya. Lalu kenapa? Chen Fan terkejut. Dia juga tidak mengerti mengapa Hua Zhenbei menghabiskan seluruh hidupnya untuk membela negaranya dan telah memberikan kontribusi besar dalam pertempuran Beihan. Reputasinya dalam menindas seluruh negara masih ada. Namun, dia sangat keras kepala dan menolak untuk kembali bergabung dengan tentara. Saya lelah dan kehabisan tenaga. Saya telah berjuang sepanjang hidup saya. Sudah waktunya untuk beristirahat. Saya tidak ingin cucu-cucu saya mengulangi kesalahan yang sama. Hua Zhenbei menggelengkan kepalanya dan meminum teh di cangkir. Aku bisa merasakan bahwa ini bukanlah apa yang sebenarnya ingin kau katakan. Chen Fan berkata dengan tegas. Dia bisa merasakan bahwa ada beberapa perubahan dan ketidakberdayaan dalam suara Hua Zhenbei. Sepertinya ada sesuatu yang memaksanya melakukan hal ini. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Chen Fan melanjutkan, sebenarnya kamu tidak lelah, tetapi ada alasan lain. Jika tebakanku benar, sesuatu pasti telah terjadi setelah pertempuran Beihan. Bab 643, Raja Lang memberikan bantuan. Ketika Chen Fan berbicara tentang pertempuran Beihan, Hua Zhenbei jelas sedikit bersemangat. Tidak terjadi apa-apa. Aku hanya lelah dan kehabisan tenaga. Tidak terjadi apa-apa. Hua Zhenbei mendongak dan menyangkalnya. Kamu berbohong. Jika kamu kelelahan, kamu tidak akan pernah memberikan peluru itu kepada Hua Chengqi. Kamu memberikan peluru itu kepadanya karena kamu menghindarinya. Kamu takut melihat peluru itu akan mengingatkanmu pada orang-orang dari Falcon Legion. Pada saat yang sama, Anda mengambil sebagian besar properti dari Huarong Clothing Group setiap tahun. Anda menggunakan properti ini untuk membantu keturunan Falcon Legion, bukan? Chen Fan berkata perlahan. Hua Zhenbei terdiam. Memang benar dia tidak ingin melihat peluru, karena setiap kali dia melihat peluru, dia akan teringat pada orang-orang di Falcon Legion. Harta yang diambilnya dari Huarong Clothing Group dimaksudkan untuk membantu keturunan Falcon Legion. Selama bertahun-tahun, meskipun Falcon Corps telah bubar, dia tidak pernah melupakan siapapun di Falcon Corps. Chen Fan tidak mengatakan apa-apa, dan Hua Zhenbei juga terdiam. Untuk waktu yang lama. Hua Zhenbei lalu angkat bicara dan berkata, Raja Serigala, jika suatu hari nanti kamu menjadi sukses dan terkenal, namun kekuasaanmu dirampas, apa yang akan kamu lakukan? Chen Fan berpikir sejenak dan berkata, biarkan saja dan terima saja dengan tenang. Bagaimana kau bisa menerima ini? Kau telah melindungi negara ini dengan nyawamu, dan menjaganya, tetapi orang-orang itu dapat merampas hak-hakmu sesuka hati. Tidakkah kau pikir ini tidak adil? Hua Zhenbei menggertakkan giginya ketika dia memikirkan apa yang terjadi saat itu. Setelah pertempuran Beihan, dialah satu-satunya yang tersisa di Falcon Corps. Ketika dia kembali ke Kyoto, dia tidak menerima kejayaan, melainkan 3 tahun penjara. Yang lain tidak pernah peduli apakah dia menang atau kalah dalam pertempuran Beihan. Yang lebih mereka pedulikan adalah mengapa dia satu-satunya yang keluar dari 20.000 orang. Dan dia menjadi apa yang orang lain sebut sebagai pembelot. Ketika masa penyelidikan 3 tahun berakhir, ia berencana untuk mengatur ulang Falcon Corps agar tetap berjalan selamanya, tetapi ia ditentang oleh para petinggi. Bukan saja dia tidak diberi kesempatan untuk berkumpul kembali, dia juga diturunkan pangkatnya menjadi orang biasa. Setelah pertarungan putus asa lebih dari 20.000 orang, yang mereka dapatkan pada akhirnya hanyalah pensiun dan pulang ke rumah. Ini sungguh tidak adil dan tidak manusiawi. Dia tidak bisa menerima dan tidak mau menerima hal seperti itu. Chen Fan tersenyum dan berkata, inilah kenyataannya. Saya tidak pernah mengejar hal-hal ini, karena saya tahu bahwa ketenaran, kekayaan, dan status hanyalah hal-hal eksternal bagi saya. Saya telah melihat banyak sekali orang yang telah kehilangan nyawa demi negara ini. Mereka tahu bahwa mereka mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi mereka tetap melindungi negara ini tanpa ragu-ragu. Mereka dapat melakukannya tanpa ragu-ragu, jadi mengapa saya harus peduli dengan hal-hal ini? Ada saudara, anggota keluarga, anak-anak, dan orang tua di negara ini. Selama orang-orang ini bisa selamat pada akhirnya, bukankah ini hasil yang terbaik? Hua Zhenbei terdiam. Pada saat ini, dia merasa lega.
Ketika kepala istana mengambil alih kekuasaannya, ia menaruh dendam terhadapnya dan bahkan melarang keturunannya untuk ikut serta dalam ketentaraan guna membela negaranya. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan dan memahami sebuah kebenaran. Anda membela negara bukan demi keuntungan, melainkan demi keluarga, orang-orang yang Anda kasihi, dan anak-anak Anda agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, dan agar lebih banyak orang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Dia terobsesi dengan ketenaran, kekayaan dan memberi Death Falcon Legion gelar yang sah, tetapi sekarang dia salah. Dia telah mengambil jalan yang salah dan tersesat. Barangkali, pada saat kedua bersaudara itu bertempur sampai mati, yang ada dalam pikiran mereka bukanlah akhir yang bahagia atau keberhasilan, melainkan mempertahankan negaranya, melindungi sanak saudara, kekasih, dan orang tua mereka dari bahaya. Baru pada saat itulah mereka akan maju dengan berani dan lebih memilih mati daripada menyerah. Sayangnya butuh waktu lama baginya untuk memahami kebenaran ini. Hahaha. Hua Chengqi tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba dia tertawa dengan penuh pencerahan. Raja Serigala, kamu memiliki mentalitas seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak heran orang tua itu percaya diri untuk menyerahkan istana Raja Serigala kepadamu. Ini jelas merupakan pilihan yang tepat. Merupakan suatu kehormatan bagi Tiongkok untuk memiliki seorang jenderal seperti Anda. Hua Zhenbei menghela napas dalam-dalam dan berkata, aku sudah memikirkannya. Aku sudah menemukan jalan keluarnya. Aku sudah memikirkannya. Aku sudah berada di medan perang selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin keturunanku bersembunyi di sini? Aku berjanji pada Hua Feng bahwa aku akan belajar keterampilan darimu. Hua Zhenbei berkata. Chen Fan mengangguk dan berkata, pilihan kita tidak akan salah. Hua Feng memiliki bakat yang bagus dan merupakan komandan yang baik. Ketika Hua Feng mewarisi kejayaan peluru itu, pasti akan ada Falcon Legion baru yang muncul kembali. Pada saat itu, Falcon Corps akan menjunjung tinggi keinginan generasi tua dan terus bergerak maju. Terima kasih, kata Hua Zhenbei tulus. Jika bukan karena Chen Fan, dia mungkin akan terus hidup dalam kebencian sepanjang hidupnya, tetapi kedatangan Chen Fan tiba-tiba membuatnya tercerahkan dan memahami banyak hal. Jangan terlalu sopan. Chen Fan berkata, lalu dia berkata dengan serius, Raja Lang, apakah kamu akhir-akhir ini merasakan sesak di dada, dan selalu terbangun karena rasa sakit di tengah malam? Hua Zhenbei tertegun, menatap Chen Fan dengan kaget, dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Chen Fan tersenyum dan berkata, pertempuran Beihan pasti membuatmu menderita malaria, kan? Ditambah lagi kebencian yang telah kamu rasakan selama puluhan tahun, yang telah menyerang hatimu, menyebabkan dadamu sakit dan terbelah, yang menyebabkan situasi ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu masih kuat dan bisa bertahan. Sekarang kesehatanmu tidak sebaik dulu, dan sulit untuk menahan amarah ini. Chen Fan menganalisis. Hua Zhenbei terkejut, kamu benar-benar tahu keterampilan medis. Setelah berkata demikian, Hua Zhenbei segera mengubah ucapannya dan berkata, benar sekali, lelaki tua itu bersedia menyerahkan jabatan Raja Serigala di Aula Raja Serigala kepadamu, yang berarti kamu telah mempelajari sebagian besar keahliannya, kalau tidak, dia tidak akan turun tahta. Hua Zhenbei menatap Chen Fan dan bertanya, apakah ada cara untuk mengobatinya? Itu mudah sekali. Chen Fan segera mengeluarkan jarum perak dan berkata, tunggu aku mengeluarkan energi dari tubuhmu. Bab 644, 6 jarum awan emas. Awan emas 6 jarum. Hua Zhenbei melihat formasi yang digunakan oleh Chen Fan, ternyata adalah 6 jarum awan emas. Aku tidak menyangka Raja Lang tahu begitu banyak. Chen Fan terus memberikan akupuntur dengan penuh konsentrasi. Namun, Hua Zhenbei terkejut. Seseorang telah menghabiskan ratusan miliar untuk membeli buku akupuntur 6 jarum jinyun, tetapi lelaki tua itu tidak menjualnya. Sekarang, dia mengajarkan 6 jarum awan emas kepada Chen Fan, yang menunjukkan betapa lelaki tua itu menyukai Chen Fan. 6 jarum awan emas ini adalah keterampilan unik gurumu. Banyak orang ingin mempelajarinya saat itu, tetapi tidak ada yang berkesempatan. Dan dia memberimu semua 6 jarum awan emas, yang menunjukkan bahwa dia sangat menghargai dirimu. Chen Fan secara alami mengetahui nilai dari 6 jarum awan emas, namun 6 jarum awan emas ini tidak diajarkan kepadanya oleh lelaki tua itu, melainkan sesuatu yang dipelajarinya sendiri. Saat itu, dia melihat orang tua itu menggunakannya sekali, dan kemudian dia mempelajarinya secara diam-diam. Anehnya, orang tua itu tidak pernah berinisiatif untuk mengajarinya beberapa keterampilan unik, tetapi dia selalu secara tidak sengaja mengungkapkan beberapa keterampilan uniknya di depannya, seolah-olah dia ingin dia melihatnya dengan sengaja dan memahami makna di baliknya. Raja Lang, suntikan terakhir ini akan sedikit menyakitkan, kamu harus menanggungnya. Kata Chen Fan. Ayo, kita sudah melewati semua pedang dan tombak, rasa sakit kecil ini tidak ada apa-apanya. Kata Hua Zhenbei. Mencicit. Chen Fan memasukkan jarum perak terakhir ke titik akupuntur di dada Hua Zhenbei. Mendesis. Gas hitam mengalir keluar sepanjang jarum perak. Dahi Hua Zhenbei awalnya dipenuhi keringat, kemudian ekspresi wajahnya perlahan mengendur, kulitnya menjadi semakin alami, dan wajahnya menjadi semakin segar. 10 menit kemudian, Hua Zhenbei berkata dengan ekspresi segar, lumayan, aku merasa jauh lebih rileks.
Chen Fan mengeluarkan selembar kertas dan pena lalu menulis resep di atasnya, sambil berkata, Raja Elang, meskipun ki dalam tubuhmu telah dikeluarkan, ki itu telah terkumpul di dalam tubuhmu terlalu lama, menyebabkan berbagai tingkat kerusakan pada tubuhmu. Ikuti resepnya dan minum obatnya sekali di pagi dan sore hari. Kamu akan sembuh dalam sebulan. Hua Zhenbei berdiri dan buru-buru mengucapkan terima kasih kepadanya, Raja Serigala, terima kasih telah menyelamatkanku lagi. Chen Fan melambaikan tangannya dan berkata, kamu seorang senior, kamu seorang pahlawan, aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Hua Zhenbei tertawa terbahak-bahak. Raja Serigala, kau benar-benar mengejutkanku. Chen Fan mengangguk dan menyingkirkan jarum perak itu. Hua Zhenbei menghentikan Chen Fan yang hendak pergi dan berkata, Raja Serigala, bisakah kau berjanji padaku satu hal lagi? Chen Fan memasukkan jarum perak ke dalam tasnya, menatap Hua Zhenbei, dan berkata, karena Raja Elang telah berbicara, jika aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Hua Zhenbei berkata, saya punya seorang teman lama yang tiba-tiba menderita atrofi otot 5 tahun lalu. Sekarang dia tidak bisa berdiri dan berjalan. Anda punya 6 jarum Jinyun, yang pasti bisa menyembuhkan kakinya. Saya harap Anda bisa. Chen Fan mengangguk dan berkata, menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka adalah tugas seorang mahasiswa kedokteran. Karena saya telah mempelajari banyak keterampilan medis, saya pasti tidak akan tinggal diam dan melihat seseorang meninggal. Baiklah. Hua Zhenbei mengangguk berulang kali. Ia menjadi semakin optimis terhadap Chen Fan. Ia berkata, besok malam, aku akan meminta sopirku untuk menjemputmu, lalu kita akan pergi ke tempat teman itu bersama-sama. Chen Fan mengangguk untuk menunjukkan ya. Di Yunding Villa, Hua Chengqi dan Hua Feng sedang menatap halaman belakang dengan saksama. Chen Fan sudah berada di sana selama 1 jam penuh. Ayah, apakah menurutmu Tuan Chen bisa meyakinkan kakek? Tanya Hua Feng. Hua Chengqi menggelengkan kepalanya dan berkata, kakekmu adalah orang yang sangat berprinsip. Sulit baginya untuk mengubah keputusannya. Saya pikir Tuan Chen takut akan sulit meyakinkan kakekmu. Hua Feng menundukkan kepalanya. Ia pun menyetujui perkataan Hua Chengqi. Bagaimanapun juga, kepribadian kakeknya memang aneh. Begitu ia membuat keputusan, ia jarang mengubahnya. Hua Chengqi menggertakkan giginya dan berkata, mengapa kita tidak menggunakan taktik menyiksa diri sendiri? Hua Feng tertegun dan bertanya, trik penyiksaan diri macam apa ini? Hua Chengqi berkata, baiklah. Setelah mendengar ini, Hua Feng mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, ayo kita lakukan semuanya. Sudah diputuskan. Pada saat yang sama, Chen Fan dan Hua Zhenbei keluar sambil berbicara dan tertawa. Hua Chengqi menatap Hua Feng, dan mereka berdua langsung mengerti. Hua Chengqi memukul punggung Hua Feng dengan tongkat dan berkata dengan marah, apa salahnya aku memintamu dan Tuan Chen untuk belajar keterampilan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu, kan? Tuan Chen adalah orang yang hebat. Merupakan kehormatan bagimu untuk mengikutinya, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Apakah kamu benar-benar akan membuatku marah? Hua Feng dipukul oleh Hua Chengqi, tetapi dia menatap Hua Chengqi dan berkata, ayah, jangan katakan apa-apa lagi. Tidak peduli apa yang ayah katakan, aku tidak akan menentang kakek. Kakek tidak suka aku belajar bela diri, jadi aku tidak akan mempelajarinya. Bahkan jika kakek memukulku sampai mati, aku tidak akan mempelajarinya. Pemandangan seperti itu membingungkan Chen Fan dan Hua Zhenbei. Hua Chengqi sangat marah, kamu anak yang tidak berbakti. Hari ini, jika kamu tidak belajar keterampilan dari Tuan Chen, aku akan memukulmu sampai mati. Hua Feng berkata dengan tegas, aku akan dipukuli sampai mati jika kau mau. Aku tidak akan belajar tanpa izin kakek. Baiklah, kau ingin melawanku, kan? Hua Chengqi mengangkat tongkatnya dan memukulnya lagi, hari ini aku harus menghajarmu sampai mati. Kalahkan dia sampai mati kalau begitu. Hua Feng bersikap tegas. Hua Zhenbei, yang berdiri di sampingnya, tidak tahan lagi. Dia berkata, singkirkan taktik penyiksaan diri itu. Kalian semua menggunakan trik-trik kecil ini untuk membodohiku, ayolah. Hua Zhenbei memberi isyarat kepada Chen Fan untuk duduk di sofa dan menuangkan secangkir teh. Hua Feng, kemarilah. Hua Feng berjalan mendekat. Hua Zhenbei menyerahkan teh itu kepada Hua Feng dan berkata, mulai sekarang, Chen Fan adalah gurumu. Kamu harus belajar keterampilan darinya, membela negaramu, dan melindungi Tiongkok dari invasi siapapun. Apakah kamu mengerti? Hua Feng tercengang. Ia menatap Hua Zhenbei dengan tidak percaya dan bertanya, kakek, apakah kakek setuju bahwa aku dapat belajar keterampilan dari Tuan Chen?